Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Penjaga yang Tidak Terlelap. Kita akan membaca dari Mazmur 121 ayat 1-5. Nyanyian Ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Mazmur dari pasal 120 sampai pasal 134 itu disebut nyanyian ziarah. Ziarah umumnya dilakukan bangsa Israel ketika mereka harus berkumpul di Yerusalem pada hari raya besar seperti Paskah, peringatan keluarnya atau bebasnya mereka dari perbudakan Mesir, hari raya Pentakosta, yaitu merayakan diterimanya ke-10 hukum Taurat Allah di Sinai sebagai tanda bahwa bangsa Israel sudah berdiri. Kemudian di hari raya Pondok Daun, yaitu hari raya terakhir sebelum tahun baru Yahudi. Ini adalah panen raya terakhir sebelum musim dingin. Di hari raya besar itu, semua orang laki-laki Israel berusia 12 tahun ke atas dari berbagai daerah jauh sekalipun harus pergi ke Yerusalem. Dan mereka harus menempuh perjalanan berhari-hari melewati padang belantara dan bukit-bukit. Mazmur-mazmur nyanyian ziarah ini adalah pujian atau doa yang dinaikkan selama perjalanan ke Yerusalem. Di Mazmur 121 yang kita baca tadi adalah nyanyian ziarah untuk memohon perlindungan Tuhan di perjalanan yang rawan bahaya dari binatang buas atau dari perampok-perampok yang bisa muncul kapan saja. Dan di dalam doanya, pemazmur 121 ini meyakini bahwa pertolongan mereka datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan adalah penjaga mereka yang tidak pernah tidur atau terlelap. Seharusnya seorang penjaga seperti seorang satpam, waker, tidak boleh tertidur karena memang tugasnya adalah menjaga keamanan. Tetapi faktanya banyak yang tidak berjaga dengan waspada, bahkan tertidur, terutama penjaga-penjaga malam. Kita umat Tuhan yang hidup di zaman ini juga membutuhkan pertolongan dan penjagaan Tuhan. Bukan dalam perjalanan ziarah ke Yerusalem seperti bangsa Israel, tetapi dalam perjalanan hidup kita selama di dunia ini. Penjaga yang kita butuhkan bukan hanya penjaga yang tidak mudah terlelap atau tertidur, tetapi penjaga yang benar-benar bisa menjaga kita. Adakah penjaga di dunia ini yang bisa menjamin penuh keamanan manusia? Mereka yang berduit bisa memakai jasa seorang atau banyak orang sebagai satpam, yang artinya satuan pengamanan di rumah. Bisa juga memakai jasa pengawal pribadi atau bodyguard yang siap mengawal 24 jam. Tetapi apakah bisa dijamin kita pasti aman? Apakah mereka bisa menjaga kita dari ancaman cuaca yang ekstrim, dari ancaman bencana alam? Dan bagaimana dengan mereka yang tidak punya cukup uang untuk membayar jasa pengamanan? Tetapi jangan khawatir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, sama dengan umat Israel, memiliki penjaga yang bisa diandalkan penuh, yaitu Tuhan. Dialah penjaga kita yang tidak pernah terlelap, dan Dia mampu menjaga kita dari bahaya apapun, sebab Dia adalah penguasa alam raya. Mari seperti pemazmur 121 tadi, kita ekspresikan iman kita kepada Tuhan dan penuh keyakinan akan penjagaan Tuhan, sehingga kita dapat berjalan dengan rasa aman di tengah bahaya sekalipun. Mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami masalah dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, karena situasi atau kondisi yang dirasa membahayakan. Mari kita baca, kita pahami, kita imani Mazmur 121 ini. Dan juga ayat-ayat firman Tuhan yang lain. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tertulis dalam Roma 10 ayat 17. Di dunia, bahaya dan ancaman selalu ada. Tetapi jika kita percaya bahwa Tuhan menjadi penjaga yang handal, maka kita akan merasa aman tanpa ketakutan.
Tetapi menjadi poin penting yang perlu kita perhatikan adalah jangan samakan Tuhan kita dengan satpam atau bodyguard, di mana kita menjadi tuan atau bos dan mereka hanyalah bawahan atau pesuruh kita. Tuhan yang menjaga kita justru adalah supir, dia adalah tuan, dia adalah bos, dia adalah penguasa kita yang tidak bisa kita perlakukan sembarangan sesuai kemauan kita. Justru dialah pemegang kuasa dan kedaulatan atas hidup kita yang menjamin hidup kita secara keseluruhan dan selama-lamanya, dan kita harus percaya penuh ya bahwa Tuhan, di dalam Tuhan hidup kita akan aman, perjalanan kita akan aman, sekalipun kita tidak bisa menghindar dari bahaya, dari masalah, ya dari apapun. Tetapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita aman. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu menjadikan Dia sebagai Tuhan yang menguasai hidup kita, dan kita berjalan bersama-sama Dia seturut kehendak-Nya. Kita mengikuti kemana Dia menuntun kita, apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita. Dan percayalah, kita punya penjaga yang luar biasa, yang lebih dari apapun. Dia penguasa alam semesta, dan jadikan Dia juga penguasa hidup kita sepenuhnya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu, karena Engkau sudah menebus kami dan menjadikan kami milik-Mu. Dan kami boleh percaya bahwa kami aman di dalam tangan Tuhan. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kami dari tangan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa mempercayai Tuhan sepenuhnya. Untuk kami menggantungkan keamanan kami, menggantungkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Dan kami boleh percaya dan kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.